Halo, halo, halo. Selamat siang, bakul undi-undi antar kota, antar provinsi, bakul arem-arem antar galaksi. Kembali lagi bersama saya, Cak Bewo. Pada siang hari ini saya akan berbagi informasi perjalanan dari Tasikmalaya ke Denpasar dengan menggunakan berbagai macam moda transportasi. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bentar, saya dari kertas dulu ya. Soalnya kadang-kadang saya suka lupa kalau ini sudah ngomong yang keberapa ya. Sebentar, saya dari kertas dulu. Semoga ini ketemu. Tetap stay tune. Stay tune kayak penyiar radio aja ya. Ada beberapa cara teman-teman. Kalian bisa jalan-jalan dari Tasikmalaya ke Denpasar. Cara yang pertama tentu saja dengan menggunakan mobil ya teman-teman. Biayanya adalah 1.700 sampai 2.500. Lama perjalanannya 13 jam 55 menit. Adapun jalurnya teman-teman kalau menggunakan mobil dari Tasikmalaya adalah teman-teman dari Tasikmalaya ke Kuningan. Dari Kuningan ke Losan, Losan Tegal, Tegal ke Malang, Malang Pekalongan, Sija, Lebo, Semarang, turun sampai ke Boyolali, naik lagi ke Sragen, Ngawi, Jaya, Nganjuk, Mojokerto. Ini lewat Sidoarjo ya. Lewat Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Sambi Parak, Suling Wetan, Kalipuro, Banyuwangi, lalu nyebrang ke lewat Ketapang, Gilimanuk ya, Ketapang Gilimanuk. Lama perjalanannya hampir 14 jam. Biaya yang saya sebutkan tadi 1.700 sampai 2.500 adalah biaya untuk harga, tidak termasuk biaya tol dan biaya parkir. Oke, cara pertama sudah selesai. Cara kedua, teman-teman bisa naik kereta, naik ferry, lalu naik bis dari mana itu, dari Tasikmalaya ke Denpasar ya teman-teman. Kalau teman-teman naik kereta, naik bis, lalu naik ferry, itu kira-kira butuh biaya antara 319.000 sampai 700.000 ya teman-teman. Kita lihat jalurnya satu persatu. Pertama ini teman-teman tidak harus selalu mengikuti jalur ini. Teman-teman punya cara sendiri, ini hanya sekedar referensi saja ya. Oke, lama perjalanannya teman-teman membutuhkan waktu 21 jam dan 8 menit ya, 21 jam 8 menit, hampir 1 hari 1 malam. Pertama teman-teman dari Tasikmalaya, teman-teman bisa naik kereta Argo Wilis, Turangga, ke Lodaya menuju ke Kroya. Lalu dari Kroya, teman-teman bisa naik kereta langsung menuju ke Ketapang, ya. Ketapang dengan biaya antara 190 sampai 150. Dari Ketapang, teman-teman menyeberang menggunakan kapal feri. Nah, dari stasiun Ketapang tempat penyeberangan itu cukup berjalan kaki dengan jarak kurang dari 1 km. Biayanya untuk kapal feri per orang itu sekitar 8.300, sedangkan untuk sepeda, bicycle sepeda juga sama 8.800. Untuk sepeda motor antara 26 sampai 39.000 tergantung besar kecilnya, dan untuk mobil 178.000 ya teman-teman. Sekarang untuk naik kapal feri, teman-teman bisa mengunduh aplikasi Veriside untuk pemesanan tiketnya. Nah, ini bisa dilihat di veriside.com. Penyeberangan selama 24 jam dari Ketapang menuju Gilimanuk. Nah, dari Gilimanuk teman-teman berjalan kaki ke terminal bis Gilimanuk ya. Terminal bis Gilimanuk itu ada beberapa bis yang keberangkatannya setiap jam, tetapi jam pertama kalau tidak salah jam 4 pagi, lalu
jam terakhir sekitar jam 3 sore. Nanti teman-teman menyesuaikan saja. Dari Gilimanuk teman-teman menuju ke Ubung ya, ke Ubung dengan lama perjalanan 2 jam 45 menit. 2 jam 45 menit dari Gilimanuk ke Ubung. Nah, dengan menggunakan cara yang kedua ini, teman-teman membutuhkan biaya sekitar 300.000 sampai 700.000. Tentunya itu tergantung dari jenis, kelas, dan fasilitas yang teman-teman pergunakan selama dalam perjalanan. Nah, setelah cara yang kedua, teman-teman bisa mencoba cara yang ketiga dari Tasikmalaya menuju ke Denpasar. Cara yang ketiga adalah teman-teman naik kereta dari stasiun Tasikmalaya ke stasiun Solo Balapan. Nah, dari stasiun Tasikmalaya ke Solo Balapan ini membutuhkan waktu sekitar 4 jam 7 menit. Biayanya 110 sampai 360.000 rupiah, dilayani oleh kereta Argo Wilis, Turangga, Malabar, dan Lodaya. Oke, setelah sampai stasiun Solo Balapan, teman-teman berganti kereta menuju Bandara Adi Sumarmo Solo dengan lama perjalanan 15 menit dengan biaya 7.000 rupiah. Nah, dari Adi Sumarmo Solo teman-teman berganti menggunakan pesawat terbang. Pesawat terbang menuju Bandara Ngurah Rai Denpasar. Lama perjalanannya 1 jam 10 menit dengan biaya 550.000 sampai 1.400.000 rupiah. Nah, adapun penerbangan dari Adi Sumarmo ke Ngurah Rai itu dilayani oleh beberapa maskapai, seperti dilayani oleh Garuda Indonesia, lalu ada juga Wings Air dan beberapa maskapai yang lain. Nanti teman-teman cek saja untuk maskapai-maskapai yang melayani penerbangan dari Adi Sumarmo ke Ngurah Rai. Nah, dari Ngurah Rai, karena Ngurah Rai itu letaknya tidak persis di tengah kota tapi agak ke pinggir, nah itu membutuhkan waktu sekitar 12 menit sampai di tengah kota dengan menggunakan taksi. Biayanya antara 140 sampai 110.000 rupiah ya teman-teman, menuju kota Denpasar. Dengan cara yang ketiga ini teman-teman membutuhkan biaya 800.000 sampai 1.900.000 ya. Sekali lagi tergantung dari jenis kendaraan yang digunakan, fasilitas yang digunakan, lalu kemudahan-kemudahan dan layanan-layanan lain yang teman-teman nikmati. Nah, dengan cara yang ketiga ini sudah selesai. Lalu masih ada beberapa cara yang lain. Nanti cara yang terbaik dan cara yang termurah saya letakkan di bagian-bagian terakhir video ini supaya teman-teman bisa punya gambaran dan alternatif bagaimana caranya dari Tasikmalaya ke Denpasar. Nah, dari sekarang cara yang keempat, teman-teman bisa menggunakan perpaduan antara kereta, bis, dan pesawat ya. Dari Tasikmalaya teman-teman naik kereta menuju Kebumen. Nah, dari Tasikmalaya menuju Kebumen dilayani oleh beberapa kereta. Salah satunya adalah Turangga, Malabar, dan Lodaya dengan durasi perjalanan selama 2 jam 37 menit. Dari stasiun Kebumen teman-teman berganti moda transportasi menggunakan bis menuju Yogyakarta International Airport atau ya jangan keliru ke Bandara Adi Sucipto ya teman-teman ya. Lama perjalanan dari Kebumen ke Yogyakarta itu sekitar 1 jam 30 menit dengan biaya sekitar 70.000 rupiah. Nah, adapun armada yang melayani keberangkatan dari Kebumen ke yaitu salah satunya adalah PT Damri. Teman-teman sokok PT Damri, bis Damri. Nah, teman-teman bisa memesan di 12 Blue Asia atau tempat-tempat pembelian tiket yang teman-teman lainnya yang teman-teman tahu, atau teman-teman bisa menghubungi humas damri.go.id. Begitu.
Lalu sampai teman-teman terbang menggunakan pesawat terbang menuju ke Bandara Ngurah Rai. Lama perjalanannya sekitar 1 jam. Nah, ini teman-teman bisa dilayani, biasanya dilayani oleh ini Wings. Lalu ada Garuda Indonesia. Oke, sampai di Ngurah Rai seperti yang tadi, teman-teman menggunakan taksi selama sekitar 12 menit dengan biaya 140 sampai 170 ribu rupiah menuju pusat kota Denpasar dengan jarak 11,3 km. Dengan cara yang keempat, teman-teman membutuhkan biaya 890.000 sampai 1.800.000 rupiah. Oke, cara yang keempat sudah selesai. Sekarang cara yang kelima. Cara yang kelima adalah teman-teman bisa menggunakan bis, kereta lalu menyeberang ke Denpasar menggunakan kapal feri. Cara yang kelima, teman-teman bisa naik bis menuju Solo atau Surakarta. Bis yang melayani ini adalah PO Budiman. Ini harganya ini salah ya teman-teman ya. Ini tidak ada bis dari Tasikmalaya ke Solo. Tidak ada. Ini salah. Makanya kita cek saja langsung PO Budiman ya. Kita cek. Kalau tidak salah harganya pasti di atas 150.000 Tasikmalaya ke Solo. Kita cek dulu Tasikmalaya ke Solo ke Solo. Kita random aja semisal hari. Oke, Budiman itu sekitar 225 dari Tasikmalaya ke Solo. Monggo nanti teman-teman disesuaikan saja harganya. Setelah sampai Solo, teman-teman naik kereta api Mutiara Timur atau Wijaya Kusuma dari stasiun Solo Balapan. Ada yang lebih murah, tetapi teman-teman harus naik kereta dari stasiun Purwosari dengan menggunakan kereta Sri Tanjung ya. Kalau menggunakan Mutiara Timur atau Wijaya, biayanya antara 150 sampai 550 ribu rupiah sampai ke stasiun Ketapang. Teman-teman jangan keliru turun di stasiun Banyuwangi Kota, karena Banyuwangi Kota ke Ketapang jaraknya lumayan. Nah, lama perjalanannya dari Solo sampai Ketapang itu adalah 1 jam. Lalu dari Ketapang teman-teman jalan kaki menuju ke tempat penyeberangan, atau dari stasiun teman-teman jalan kaki menuju ke pelabuhan ya. Lalu teman-teman naik kapal feri sampai ke Gilimanuk. Gilimanuk biayanya per orang 800. Lalu dari Gilimanuk teman-teman berpindah menggunakan bis ya. Bis ini biayanya sekitar 50.000 dan mohon diperhatikan jadwal keberangkatannya paling pagi kalau tidak salah jam 4 pagi dan paling sore sekitar jam 4 sore. Namun berarti teman-teman menyesuaikan saja. Biayanya sekitar 5 sampai ke terminal Ubung. Nah, untuk cara ini teman-teman membutuhkan biaya sekitar 200.000 sampai 620. Tapi pasti lebih dari 200.000. Orang bisnya aja dari Tasikmalaya ke Solo sudah 225. Ini saya kritisi hasilnya ini. Teman-teman juga menyesuaikan saja ya. Oke, bis train, nah ini yang termurah. Lalu yang terbaik. Nah, yang terbaik ini seringkali yang termahal. Teman-teman dari Tasikmalaya stasiun, teman-teman naik kereta api Kuto Jaya Selatan, naik kereta Kuto Jaya Selatan menuju stasiun Cipendei dengan lama durasi perjalanan sekitar 48 menit dengan biaya antara mulai 65 hari. Dari Cipendei teman-teman naik taksi online ya selama 17 menit ke Hussein Sastranegara. Saya ambil batas atasnya saja 110.000 rupiah. Dari Hussein Sastranegara teman-teman terbang menggunakan pesawat
langsung menuju Bandara Ngurah Rai Sa, ya, menuju Bandara Ngurah Rai. Ini lama perjalanannya sekitar 1 jam 35 menit, dilayani oleh beberapa maskapai seperti Citylink, Express, dan ada Air Asia juga. Jadi teman-teman pilih saja mana yang sesuai. Dari Ngurah Rai teman-teman menuju ke pusat kota menggunakan taksi atau sewa taksi, bukan rental ya, sewa taksi. Naik taksi selama 12 menit dengan biaya sekitar 170.000 dengan jarak 11,3 km ya teman-teman ya, sampai di Denpasar. Dengan cara ini ya teman-teman, dengan cara ini teman-teman membutuhkan biaya antara 900.000 sampai 3 juta. Range-nya jauh panjang sekali karena ada pesawat di antara. Demikian teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan teman-teman senantiasa menjunjung protokol kesehatan dan perhatian dimanapun teman-teman berada. Salam dari Jogja, Albertus Indratno undur diri. Bye.